Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini menjadi amal saleh bagi kita dan menjadi jalan keberkahan sisa usia kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengingat waktu yang sempit, kita langsung masuk ke materi. Yasin surat 36 ayat 28 sampai ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, barusan kita baca surat Yasin. Semoga Allah menambahkan keberkahan dari apa yang kita baca. Ayat 28 ini lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang sosok yang membawa peringatan kepada Bani Israel. Itu yang tercatat di dalam ayat ke-20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari penjuru Madinah seorang lelaki yang berusaha mengingatkan kaumnya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah ajaran-ajaran para rasul. Siapa laki-laki ini? Laki-laki ini namanya Habib bin Musa An-Najjar. Ini bukan rasul ya, tapi ulama yang semasa dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini diantara laki-laki yang atau sosok soleh yang disebutkan dalam Al-Quran selain para nabi. Diantaranya adalah Habib bin Najjar. Dalam surat yang lain bahkan menjadi nama surat, yaitu Luqman Al-Hakim. Hanya kalau Luqman itu memang debatable ya. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan tidak. Tapi saya lebih cenderung beliau bukan nabi. Memang orang soleh yang yang terkenal kesalehannya hingga Allah abadikan namanya menjadi nama salah satu surat. Dan isinya diantaranya adalah nasihat Luqman kepada anaknya tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insan wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perkara yang besar. Dan nasihat Luqman terhadap anaknya supaya menghormati orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuanya menyuruhmu untuk berbuat perkara yang dimurkai oleh Allah, yaitu berbuat syirik, fala tuti'huma, janganlah engkau menuruti apa yang keduanya maui. Tapi kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini nama saya disebut dalam Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi diantara yang bukan nabi disebutkan dalam Al-Quran itu saya ada ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi walaupun kedua orang tua itu kafir, tidak boleh kita mengikuti kekafirannya, tapi dalam bermuamalah wajib menghormati kedua orang tua walaupun orang tuanya non-muslim. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Nah, itu Luqman. Nah, di samping Luqman ada juga sosok yang bukan nabi, memang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi kisahnya disebutkan. Ini yang Quran surat Yasin ayat 20 tadi. Waja'a min aqsal madinati rajulun, datang dari penjuru Madinah seorang lelaki. Siapa namanya? Namanya Habib bin Musa An-Najjar. Nah, ini laki-laki ini mengingatkan supaya kaumnya mengikuti ajaran para rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam. Loncat ya ke ayat ke-25-nya. Laki-laki ini mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu, Tuhan kalian, maka dengarkanlah.
qila udkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, tapi akhirnya ada riwayat yang mengatakan laki-laki ini dibunuh oleh orang yang beliau dakwahi. Jadi Habib bin Najjar ini dakwah ke suatu wilayah dan mengingatkan mereka supaya mengikuti ajaran para rasul, tapi akhirnya laki-laki ini dibunuh. Nah, ini resiko dakwah itu, diantaranya itu adalah akan mendapati tantangan, terutama kalau dakwahnya nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu relatif damai ya, ngajak sholat, ngajak zakat, ngajak sahur gitu. Itu relatif orang itu tidak terganggu. Tapi kalau sudah dakwahnya nahi mungkar, akan banyak kepentingan yang terganggu. Misalnya pemberantasan narkoba atau prostitusi misalnya. Kan di balik prostitusi itu kan mungkin ada pundi-pundi uang di situ. Kalau diberantas akan banyak pundi yang hilang. Maka itulah yang menyebabkan dakwah nahi mungkar itu lebih berat. Sama juga dengan dakwah zaman dulu. Nahi mungkar mencegah mereka menyembah selain Allah. Itu kan sudah mendarah daging keyakinan. Ketika dicegah, mereka merasa ini adalah pelecehan terhadap keyakinan mereka. Maka resikonya adalah dibunuh. Ini yang terjadi pada Habib bin Musa juga. Itu beliau dibunuh oleh kelompok yang didakwahi oleh beliau. Qila udkhulil jannah, tapi dikatakan kepada laki-laki ini, qila udkhulil jannah, masuklah kepada pintu surga. Nah, ini balasan orang yang dakwah ikhlas itu adalah jaminannya adalah surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, duhai sekiranya kaumku mengetahui apa yang aku dapat, yaitu berbentuk surga. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, sekarang ayat 28 ini Allah menjelaskan tentang respon Allah atas apa yang mereka lakukan. Ayat 28 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna mursilin. Wa ma anzalna min qaumihi min ba'dihi, dan kami tidak turunkan kepada kaumnya itu kembali kepada Habib bin Najjar. Min ba'dihi, setelah kewafatan meninggalnya Habib bin Najjar, min jundin minas sama'i wa ma kunna mursilin, kami tidak turunkan kepada mereka pasukan yang akan menghantam mereka. Wa ma kunna mursilin, dan kami tidak merasa perlu menurunkan bala tentara untuk menghantam mereka. Artinya apa? Mereka terlalu kecil, tidak perlu untuk diturunkan yang namanya tentara untuk mengazab mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, in kanatil sayhatan wahid, cukup dengan suara yang begitu kencang, suara yang begitu kencang. In kanatil sayhatan wahidah fa idza hum khamidun, dengan suara itu maka semuanya meninggal. Jadi nggak perlulah nurunin bala tentara mereka umat yang kecil lah, umat yang tidak perlu dibalas dengan balasan yang besar, cukup ditiupkan suara yang kencang seketika mereka meninggal. Ada yang mengatakan ini tuh di wilayah Suriah. Suriah itu Syria ya, salah satu wilayah Syam kalau dulu. Wilayah yang porak-poranda saat ini, tapi kata Nabi nanti menjelang hari kiamat itu wilayah yang paling aman. Itu Suriah. Yang kedua adalah Wonosari aman. Kenapa di sana aman? Karena Nabi Isa akan turun di sana, dan di sana ada Menaratul Baydha, menara putih. Dan menara putihnya konon sudah ada sekarang. Saya belum pernah ke Suriah, tapi lihat di YouTube itu sudah ada Menaratul Baydha, menara putih. Yang kata Nabi, disitulah nanti Nabi Isa akan turun. Makanya Syam itu atau Suriah itu wilayah paling aman nanti menjelang hari kiamat. Nabi Isa turun di sana.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Turunlah trompet kepada mereka, suara keras kepada mereka, mereka seketika binasa. Inilah nasib yang menimpa kaum sebelum Nabi Muhammad, yang ketika mereka ingkar langsung Allah turunkan azab. Dan itu tampak ya dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, umat-umat mereka itu Allah timpakan azab secara langsung setelah mereka ingkar. Kaum Nabi Nuh misalnya itu Allah catat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Itu dijelaskan dalam ayat tersebut bagaimana Allah turunkan azab kepada mereka setelah mereka ingkar. Kaum Ad itu dalam Quran surat An-Najm ayat 50. Kaum Samud Al-A'raf ayat 73. Dan kaum-kaum setelahnya itu Allah azab mereka setelah mereka ingkar kepada Allah tanpa menunggu waktu lama. Yang jadi pertanyaan, kenapa umat Nabi Muhammad ketika ingkar tidak Allah turunkan azab secara langsung? Di satu sisi ini adalah rahmat, di sisi lain seringkali ini yang menjadikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah seperti menantang. Sok mana azabnya? Katanya dulu pernah ada azab kepada kaum Nabi Nuh. Ini kami ingkar, mana azab dari Allah? Padahal sebetulnya Allah tunda azabnya. Dan penundaan azab tersebut ada sebabnya. Sebabnya itu Allah catat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sebabnya dua dalam Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka umat Nabi Muhammad yang ingkar wa anta fihim, sementara Muhammad engkau ada di tengah-tengah mereka. Ini berarti konteksnya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tidak mungkin Allah mengazab umatnya, nabinya masih ada di situ. Mungkin khawatir Nabi Muhammad sedih, atau yang kedua mungkin khawatir azab tersebut menimpa Nabi Muhammad juga. Maka kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak mungkin mengazab mereka umat Nabi Muhammad yang ingkar sementara Nabi Muhammad masih ada di situ. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak turunkan azab juga? Nah, redaksi selanjutnya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidak mungkin Allah mengazab umat Nabi Muhammad yang berbuat ingkar wahum yastaghfirun, tapi sebagian dari mereka masih ada yang meminta ampun, masih ada yang istighfar. Jadi boleh jadi dalam suatu wilayah itu ada yang ingkar ya, ada yang maksiat macam-macam. Tapi sebagian dalam komunitas itu masih ada yang soleh. Yang soleh inilah menyelamatkan yang tidak soleh, sehingga Allah menunda azab. Mereka tetap mendapat azab tapi nanti di akhirat. Di dunia masih diselamatkan karena masih ada yang soleh, masih ada yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi gambaran bahwasanya istighfar itu manfaatnya bukan hanya untuk diri tapi juga untuk lingkungan sekitar. Nah, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawab As-Shalih liman baddala dinal masih, bantahan yang Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal masih, jawaban yang benar terhadap orang-orang yang merubah agama Al-Masih, agama Nabi Isa. Itu beliau punya kitab dulu, isinya itu bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap orang-orang Nasrani yang dulunya beragama tauhid tapi berubah menjadi keyakinan Trinitas. Nah, dibahas juga di dalamnya itu beliau mengatakan kenapa umat Nabi Muhammad itu tidak diazab. Sebetulnya bukan sejak zaman Nabi Muhammad tapi sejak Taurat turun, kata beliau.
Jadi sejak Taurat itu turun, Allah tidak lagi menurunkan azab kepada suatu kaum yang ingkar secara menyeluruh. Hanya kepada kalau zaman pada Taurat itu hanya kepada yang ingkar saja. Yang tidak ingkar tidak ikut dibinasakan, walaupun masih dalam komunitas. Contohnya adalah siapa musuhnya Nabi Musa? Firaun. Firaun itu kan umatnya Nabi Musa. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Itu kan berarti kaum. Nah, yang dibinasakan oleh Allah itu hanya Firaun saja. Yang soleh dari umat Nabi Musa tidak dibinasakan. Nah, pada zaman Nabi Muhammad beliau kasih sayang Allah lebih ditunjukkan lagi. Yang tidak hanya menunda, tidak hanya membinasakan yang zalim saja, tapi juga Allah menunda azab mereka karena di dalamnya masih ada orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya apa maksud istighfar di situ? Bukan hanya meminta ampun kepada Allah, tapi juga di antara komunitas itu sehingga ditunda azabnya masih ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang Allah catat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Jadi di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad itu Allah perintahkan kepada mereka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu secara bahasa ayat ini tuh menarik. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi tidak ada umat yang paling baik pada zaman sejarah pada sejarah kehidupan manusia ini melebihi kebaikan umat Nabi Muhammad. Itu paling baik. Itu yang Allah katakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan umat Nabi Muhammad itu paling baik? Nah, sebabnya itu adalah ukhrijat linnas. Kalian dikeluarkan untuk manusia. Itu kalimatnya ukhrijat. Ukhrijat itu adalah fi'lun majhul. Dikeluarkan pasif. Jadi mau nggak mau kita tuh dikeluarkan. Mau nggak mau kita tuh ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, apa tugas dari dikeluarkan tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Supaya kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itulah yang menjadi sebab umat ini menjadi sebaik umat. Yang dengannya Allah tunda azab orang-orang yang zalim karena masih ada yang amar ma'ruf. Artinya kalau amar ma'ruf sudah berhenti, narkoba sudah menyebar dan semuanya ikut-ikutan, tidak ada yang mencegah. Kemudian perzinahan sudah menyebar, kemudian yang lain ikut diam. Boleh jadi Allah akan turunkan azab kepada kaum tersebut, komunitas tersebut. Makanya ada riwayat, wallahu a'lam, ini riwayatnya saya atau tidak, kalau dalam suatu wilayah masih ada yang berzina dalam satu rumah dan tetangganya tahu, maka 40 rumah sekitarnya ya. Ada yang mengatakan rumah, ada yang mengatakan meter, ada yang mengatakan kilo ya. Tapi kalau kilo jauh deh. Itu maka mereka tidak mendapatkan keberkahan. Naudzubillah, di Buanasari ada satu rumah yang dijadikan tempat lokalisasi misalnya. Dan semua yang ada di situ tahu. Bahkan ketua DKM tahu. Tapi kemudian sebuah Nasari sepakat mendiamkan, semuanya berdosa. Peluang satu buah Nasari tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Yang menyebabkan umat Nabi Muhammad ditunda azabnya itu adalah karena masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya dalam ayat yang lain Allah katakan, ayatnya lupa ya suratnya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap musibah yang tidak hanya Allah timpakan hanya kepada orang zalim saja. Boleh jadi kepada orang soleh Allah timpakan. Kenapa? Karena orang solehnya diam ketika melihat ada kemungkaran. Apalagi zaman sekarang ya, maksiat itu seperti dinormalisasi ya.
Kemarin habis Jumatan saya rapat di kampus. Ini seperti yang sering kita bahas ya, betapa normalisasi LGBT itu di tengah masyarakat, khususnya generasi Z itu menyebar sekali. Sampai ada mahasiswa yang memberikan nilai jelek kepada dosen. Jadi kan kalau di kampus itu kan, kalau di saya itu mahasiswa itu bisa menilai dosen. Jadi kalau dosen telat datang, dosen malas ngajar, itu mahasiswa bisa ngasih nilai. Bahkan ada yang dikasih nilai 1. Jadi kemana lagi rapat itu ada dosen yang curhat. Jadi dalam kelas itu tegas mengatakan LGBT itu salah satu masalah besar, dan itu menabrak fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Dan terbukti bahwasannya saking nistanya perbuatan tersebut, Allah pernah turunkan azab, yaitu kepada umat Nabi Lut. Ya, tiba-tiba ada mahasiswa di dalam kelas itu yang protes, "Bu, ngapain sih kita ribut urusan orang tuh, itu hak privasi mereka. Mereka punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk pilihan orientasi seksualnya." Dan ternyata dosen ini dikasih nilai 1 oleh pada dosen ini sangat integritas, sangat rajin gitu. Artinya betapa beratnya tantangan sekarang itu menghadapi arus yang demikian. Makanya kan Pak Presiden mengeluarkan perpres atau bahaya LGBT sebagai ancaman pertahanan nasional ya. Itu berarti. Nah, jadi kalau kalau amar ma'ruf nahi munkar itu sudah berhenti, apalagi sudah ada normalisasi dan normalisasi terus berkembang, khawatirnya azab itu turun bukan hanya kepada pelaku, tapi juga kepada seluruh manusia. Itu kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kemudian yang selanjutnya, ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nah, apa juga yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah? Maksudnya kaum yang Allah utus kirim kepada mereka Habib bin Musa. Ya hasratan 'alal 'ibad, sungguh celakanya hamba-hamba ini. Ma ya'tihim min rasulin, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka mengolok-olok para rasul. Nah, ini mengolok-olok simbol agama itu bisa menyebabkan kekufuran, apakah serius ataupun bercanda. Jadi kalau bercanda mengolok agama itu jatuhnya bisa kufur. Apa dalilnya? Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. La ta'tadzirul yawm qad kafartum ba'da imanikum abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Nah, ini kan orang yang mengolok itu di akhirat meminta maaf kepada Allah, ya Allah kami hanya sekedar bercanda. Ayat 66 ya, kemudian Allah merespon, la ta'tadiru yaum, tidak ada alasan bagi kalian, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah berbuat kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Jadi ngolok-ngolok agama itu walaupun bercanda jatuh kepada kekufuran. Apalagi kalau serius ya, membuat karikatur Nabi misalnya, kemudian dikecam, jawabannya, udah kami mah cuma canda aja, ini kreasi aja, jatuhnya kufur tidak? Jatuhnya kufur. Ini berlandaskan Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Atau keluarga Nabi misalnya dibikin tapi bentuknya itu adalah pelecehan. Ketika ditanya kenapa ini kreasi seni saja, jatuhnya bisa kufur. Jadi dalam masalah agama tidak ada peluang bercanda di dalamnya.
Nah itu kata Allah, illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna min qablihim minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidaklah mereka melihat berapa banyak yang telah kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat sebelum mereka, annahum ilaihim la yarji'un, annahum ilaihim la yarji'un, dan mereka tidak kembali. Wa in kullun lakum jami'un ladaina muhdharun, dan semuanya akan kembali kepada kami. Maksudnya mukmin kafir akan kembali kepada Allah dengan nasib yang berbeda. Tapi kalimat istirja tetap berlaku, walaupun yang meninggalnya non muslim, bahkan ingkar sekalipun. Kalau meninggal kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup sampai situ, jangan ditambah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa. Di Indonesia itu kalimat almarhum sudah menjadi seperti bahasa Indonesia. Almarhum itu artinya kan yang dirahmati, dari kata rahimahullah. Semoga Allah merahmati almarhum yang sudah meninggal. Tapi karena itu bahasa sudah datang dari Arab ke Indonesia, itu seperti menjadi bahasa Indonesia. Sehingga kadang-kadang kita pun mengucapkan kepada yang sudah meninggal, atau sebagiannya kepada yang sudah meninggal dan meninggal dalam kekufuran, disebutkan juga almarhum fulan. Padahal dia non muslim. Dalam konsep Islam yang mendapatkan rahmat Allah itu hanya orang Islam. Tapi itulah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ayat selanjutnya, ini karena waktunya ya agak dipercepat. Wa ayatul lahumul ardul maitah, dan tanda bagi mereka itu adalah bumi yang sempat mati. Ahyainaha wa akhrajna minha, dari mati tersebut kami hidupkan mereka. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan setelah hidup kami keluarkan dari tanah itu biji. Faminhu ya'kulun, dan dari biji itu mereka makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun, dan kami jadikan dari tanah tersebut jannat, kebun-kebun, min nakhil, dari kurma, wa 'anab, dan anggur, wa fajjarna fiha minal 'uyun, dan kami keluarkan dari tanah itu mata air. Dari air tersebutlah maka semua hidup. Itu yang kata Allah dalam Quran surat apa ya, sebentar. Surat wa ja'alna min ma'in kulli syai'in hayy. Itu Allah jadikan dengan air segala sesuatu itu hidup, termasuk manusia kan. Manusia itu Allah ciptakan dari apa? Dari air. Manusia lebih kuat tidak makan 3 hari atau tidak minum 3 hari? Tidak makan, tidak minum. Lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Lebih tahan tidak minum atau lebih tahan tidak ngopi? Tidak ngopi. Nah, itu air. Jadi wajahana, bahkan sepertiga tubuh kita itu isinya adalah air. Jadi ini Allah, sumber kehidupan itu adalah air. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun, supaya orang-orang itu makan dari buah-buahan yang tumbuh dari tanah tersebut, wa ma amilathu aydihim, dan dari apa yang mereka usahakan. Ini artinya apa? Di satu sisi Allah berikan jaminan dengan air semua hidup, tapi manusia harus ngurus juga. Makanya kalimatnya wa ma amilathu aydihim, dan apa yang dikerjakan oleh manusia, cara memupuk. Jadi Allah tidak melepaskan yang namanya sebab akibat. Makanya kan sedikit lagi ya, ketika sahabat Nabi lagi cangkok kurma, Nabi Muhammad kan lewat ya, kemudian ditanya, bulan lagi ngapain? Ya Rasulullah, ini lagi nyangkok kurma. Terus Rasul ngasih arahan, ini cara nyangkok tuh begini. Karena dalam kacamata orang ini yang bilang Rasul pasti benar nih. Hanya dicangkoklah sebagaimana arahan Rasul.
Sekian lama kemudian ketemu lagi, ditanya oleh Rasul, Fulan, gimana itu pohon kurmanya, bagus enggak? Mati ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunia, engkau lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya dalam cangkok pun ada ilmunya, dan ilmunya boleh jadi manusia biasa lebih tahu daripada Rasul. Intinya di luar perkara agama, manusia itu bebas berinovasi selama tidak melanggar agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah jam 6, mungkin sekian dulu materinya. Mohon maaf agak dipercepat, tapi masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau menambahkan. Juga pertanyaannya ada dua pertanyaan. Yang pertama, pernah mendengar kalau membaca Al-Quran itu harus dirasakan seolah-olah Allah berbicara dengan kita gitu ya. Nah, apakah itu berlaku buat semua ayat? Bagaimana dengan ayat-ayat yang ditujukan pada orang kafir? Ada pernyataan yang pernah saya dengar, kalau baca Al-Quran itu dirasakan seolah-olah Allah berbicara dengan kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir misalnya, yang jelas-jelas ditujukan kepada orang kafir misalnya? Apakah itu merasakan juga jangan-jangan kita termasuk orang kafir gitu? Kesana enggak gitu cara aplikasikannya? Kemudian yang kedua, apakah mungkin sebuah ayat ditafsirkan berseberangan gitu ya? Seperti misalnya di surat Al-Waqiah itu yang tayammasuhu ilal mutahharun itu kan berbeda ya. Apakah mungkin sampai saling bertabrakan gitu, atau selalu ada jalan tengah, titik tengah di antara para penafsir itu? Itu saja mungkin bisa Bapak. Dan sampai ada yang mengatakan, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Tapi kalau engkau ingin mendengar bagaimana Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Dan memang intinya kan baca Quran itu kita lagi mendengar apa yang Allah bicarakan kepada kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau konteksnya ketika Allah berbicara tentang orang kafir, apakah berarti kita kafir? Kalau Allah sedang berbicara tentang orang kafir, itu rata-rata Allah menjadikan orang kafir itu menjadi kata ketiga, orang ketiga. Allah berbicara tentang kita, kan Allah bicara kepada kita tentang mereka. Misalnya apa ya? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dan Allah berbicara kepada kita sedang membicarakan orang yang ketiga, yaitu orang-orang kafir. Pertanyaannya, apakah Allah gibah kepada kita? Apakah Allah sedang gibah? Ya tidaklah. Gibah itu tidak haram mutlak. Gibah itu dibolehkan dalam beberapa hal. Pertama, ketika sedang penanganan kasus di pengadilan, itu saksi itu pasti membicarakan pelaku. Kan nggak mungkin gibah. Kata hakim, kamu gibah gitu kan. Kan nggak mungkin. Itu atau penyidik lagi ngorek, itu bukan gibah itu. Itu ya lagi mencari kebenaran. Itu bukan gibah itu. Seperti suuzon itu tidak haram mutlak. Dalam beberapa hal harus suuzon. Ketika memang harus melakukan itu, bahkan husnuzon tidak pada tempatnya, itu dosa. Ada maling mau ngambil motor, sudah bawa obeng gitu kan, husnuzon lah gitu kan. Itu husnuzon yang salah, harus uzon ketika itu. Gibah pun demikian gitu. Nah, Allah berbicara kepada kita tentang orang kafir
itu bukan berarti kita kafir, tapi Allah sedang ngomongin orang supaya kita tidak seperti mereka. Atau ghibah yang dibolehkan itu kata Nabi adalah ghibah terhadap orang yang memang sudah terang-terangan berbuat dosa, sudah tidak punya rasa malu lagi. Kita membicarakan Fir'aun ghibah bukan? Bukan, karena memang Fir'aun sudah terang-terang. Ghibah itu yang tidak boleh, walaupun benar berbuat dosa, itu yang dilakukan oleh orang soleh yang berusaha untuk menutupi dirinya karena merasa malu berbuat dosa, itu baru ghibah. Walaupun faktanya dia berbuat dosa, itu baru ghibah, tidak boleh. Nah itu yang pertama ya. Jadi konteksnya Allah sedang membicarakan orang yang ketiga. Yang kedua, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya maksudnya. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang terkesan kontradiktif gitu ya. Yang pasti walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, kata Allah. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, engkau akan mendapati ayat-ayat yang saling bertentangan. Kalimat terbaliknya apa? Terbaliknya berarti karena ini dari Allah, maka tidak mungkin ada ayat-ayat yang bertentangan. Kalaupun bertentangan, itu berarti terkesan bertentangan. Nah, di sini memang tugas ahli tafsir, kalau terkesan ada yang bertentangan, gimana menafsirkannya supaya tidak bertentangan. Makanya kan dalam ulama dulu membuat kitab tafsir ta'wil mukhtalaf al-hadis, tapi ada juga ta'wil mukhtalaf al-tafsir. Jadi ada ta'wil penafsiran hadis-hadis yang terkesan kontradiktif. Itu kalau hadis ada terkesan kontradiktif kemudian ditafsirkan. Tapi seingat saya tidak ada buku ta'wil mukhtalaf al-Quran gitu, tafsir yang menjelaskan ayat-ayat terkesan bertentangan, tidak ada. Artinya hanya persepsi orang yang kurang mendalami saja sehingga terkesan ada pertentangan. Para ulama tidak mendapati ada pertentangan, kalaupun itu hanya kesan saja. Wallahu a'lam. Sedikit lagi ya, sedikit. Sebagai contoh misalnya, laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab tidak? Boleh. Boleh. Dalilnya apa? Quran surat Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan wanita-wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kalian. Dan itu tidak dijelaskan apakah ahlul kitabnya masih bertauhid ataukah tidak dijelaskan. Yang penting ahlul kitab. Dan yang penting al-muhsanat. Al-muhsanat itu ahlul kitabnya itu tidak pernah berzina, masih suci. Maka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya dalam Quran surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Berarti ada dari ahlul kitab yang tidak kafir. Logikanya gitu kan? Sesungguhnya orang kafir dari ahlul kitab. Berarti ada dari ahlul kitab yang tidak kafir. Nah, kemudian ditafsirkan oleh sebagian ulama ini, berarti ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh seorang muslim itu adalah yang tidak kafir. Pertanyaannya, setelah Nabi Muhammad datang, apakah ada ahlul kitab yang tidak kafir? Semuanya kafir. Semuanya kafir. Berarti cara penafsirannya tidak tepat. Al-Bayyinah tadi, min itu bukan min ditab'id, min itu bukan min sebagian, tapi min yang menjelaskan keseluruhan. Orang kafir itu ada yang bukan ahlul kitab, ada yang ahlul kitab. Nah, Al-Bayyinah sedang menjelaskan orang kafir yang dari golongan ahlul kitab. Kesimpulannya apa? Ahlul kitab itu walaupun sudah
terpengaruh dengan konsep Trinitas, berdasarkan Al-Maidah ayat 5 itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, dan itu kesepakatan para ulama, termasuk ulama-ulama zaman dahulu. Cuman boleh, belum tentu baik. Masih ada muslimah ngapain dari yang lain itu. Tapi boleh gitu ya Pak Rubiah gitu. Billy Badedewi gitu. Punten Bu Rubi. Itu Allahu a'lam. Saya boleh dicontohkan bagaimana cara tadi membaca Al-Quran dan itu seolah-olah Allah berdialog dengan kita itu seperti apa? Misalnya baca apa gitu kan, kalau Al-Fatihah itu pada yang kita baca ini wa Allah ya Allah ya. Apakah baik seperti ini? Sama seperti orang lagi kasmaran. Kasmaran itu masih rasanya tuh lupa gitu. Kan baca surat dari dia pasti kan tujuannya tuh ke kita. Cuman memang kalau baca surat kayak begitu tuh, itu kan konteksnya memang langsung ke kita ya. Tapi kalau dalam ayat Quran itu kan kayak, kalau Al-Fatihah itu sangat terasa sekali itu dialog dengan kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau saya memahami sih berdialog dengan kita itu, kita paham apa yang dibaca secara tekstual, tapi kita pun paham apa maksud dari Allah. Nah, ketika Al-Fatihah itu kan kemudian Allah mengatakan ini adalah bagian antara aku dan hambaku ya, dari Bismillah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu baru Allah katakan ini adalah antara aku dan hambaku. Ayat 1 sampai iyyaka na'budu wa nasta'in itu Allah sedang berbicara tentang zatnya. Dan ketika itu Allah sedang berbicara kepada kita, menjelaskan tentang zatnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah katakan ini adalah batas antara aku dan hambaku. Wa li'abdi ma sa'al. Maka bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Setelah iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kita lagi dialog kepada Allah ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi gimana dalam baca Quran seakan-akan Allah sedang berdialog dengan kita, bagaimana ketika baca Quran seakan-akan Allah dialog dengan kita, ya seakan-akan kita sedang berdua memahami apa yang Allah baca dan apa maksud dari apa yang ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Terus dalam Al-Fatihah itu kan hanya menyatakan ketika kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim kata Alhamdulillah. Iya. Kalau langsung jawab maka kita bicarakan sampai tadi Maliki yaumiddin. Iya, betul. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi. Jadi ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Itu sebenarnya kan merangsang kita supaya kita hadir ketika baca Quran itu ya. Yang masalahnya itu ketika baca Quran pikiran kemana-mana, terutama pas lagi sholat. Segala sesuatu yang tidak diingat ketika sholat ingat. Makanya tempat inspirasi paling baik adalah ketika sholat. Padahal Nabi itu justru sholat itu jadi penenang segala urusan. Nabi itu kalau lagi penat sholat jadi tenang. Hari kita lagi sholat ingat segala. Kok kita itu saya nggak boleh ngajak-ngajak. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tadi disinggung masalah azab kepada umat Nabi Muhammad. Saya ingat ada doa Nabi Muhammad ketika selesai sholat itu kan Rasulullah kemudian di situ lama sekali. Kemudian setelah lama Rasulullah menghadap kepada jamaah kemudian menyampaikan apa yang tadi dilakukan. Antara lain doa itu kan doa Rasulullah minta supaya
umatnya itu tidak diazab karena ditenggelamkan seperti umat Nabi Nuh ya. Kemudian Allah minta supaya umatnya itu tidak dibinasakan karena musim paceklikan panjang ya. Kemudian satu lagi yang tidak diperkenakan oleh Allah itu supaya umatnya tidak dibinasakan karena pertentangan sesama mereka. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi saya dalam doa yang ketiga ini kayaknya saya sekarang lihat kalau kasus di Iran ya, sekarang perang Iran di Arab Saudi ini sepertinya itu salah satu gambaran tentang pertentangan sesama umat Islam. Ya. Ada skala kecil, ada skala besar ya. Yang Islam pasti awal. Tapi ya itulah mendekati akhir zaman, ikhtilaf itu selalu terjadi ya. Wallahu ahkamul hakimin. Pada akhirnya Allah yang akan memberikan keputusan yang paling benar ya. Tapi ya ikhtilaf itu ya fenomena yang akan terus terjadi. Harapannya sih ikhtilaf yang tidak parah ya. Yang parah itu kalau sampai muncul hal-hal aliran yang kacau. Ini saya lihat di TikTok, di Instagram itu Mama Gufron semakin eksis ya. Mama Gufron ya. Semakin sering saya lihat semakin pusing ya. Satu cuplikan video aja saya ulang-ulang itu maksudnya ya. Tapi anehnya itu penggemarnya banyak. Penggemarnya itu banyak ya. Jadi ya itulah kita. Ya kita. Itulah mereka gitu. Itulah mereka yang salah mengidolakan orang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.